pada ngapain ya? Kelihatannya seru banget. Walah, itu kan sobat Otan si monyet ekor panjang. Tapi, kok kamu sedih gitu sih, Sob? Gak gembira seperti yang lain. Berarti perintah pawang yang harus ia turuti. Sebelum dijadikan jajakan dan artis jalanan, saudara Otan ini kebanyakan diperjualbelikan di pasar-pasar hewan, teman. Para pedagang mendapatkan monyet-monyet ini langsung dari alam liar. Selain dijadikan topeng monyet, sobat Otan ini juga dijual sebagai hewan peliharaan. Dengan bermodalkan uang Rp400.000, si pawang bisa membawa seekor monyet untuk dilatih. Disinilah penderitaan sobat Otan ini semakin menjadi. Untuk bisa melakukan atraksi, sobat Otan ini harus melalui latihan kurang lebih 3 bulan lamanya. Salah satunya, ia harus membiasakan diri untuk berdiri. Di habitat aslinya, sobat Otan ini berjalan menggunakan kedua kaki dan tangannya. Sementara di sini, ia dipaksa untuk bisa berjalan menggunakan kedua kaki layaknya manusia. Selain rantai yang melekat di leher, untuk membiasakan berdiri dengan dua kaki, selama proses latihan, saudara Otan ini tangannya diikat ke belakang. Kamu sudah seperti tahanan saja diperlakukan seperti itu. Setelah terbiasa berjalan dengan kedua kaki, tempaan selanjutnya adalah memegang sesuatu. Salah satunya pikulan ini. Si pawang akan mengarahkan cara memegang dan terus dilakukan berulang-ulang. Cara ini juga digunakan untuk atraksi memegang payung dan mengendalikan motor. Supaya terbiasa menggunakan topeng, monyet dipaksa menggigit bagian besi pada topeng. Sesekali ia marah dan berusaha mempertahankan diri dengan cara menunjukkan taringnya. Tapi semuanya nampak sia-sia saja.
Kalian Otan lagi di mana nih? Berasa menyusuri sungai di hutan hujan Amazon aja, Kak. Tapi kok di Amazon ada sobat Otan ini sih? Habitat mereka kan di hutan Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Hayo, ada yang tahu nggak apa nama sobat Otan ini? Yap, betul. Siamang, si jago berayun. Yap, yap, yap. Cakep. Dengan mudahnya siamang berayun di pepohonan. Mana cepet banget lagi. Kasih tahu dong sob, rahasianya apa sih bisa lihai berayun begitu? Teman-teman ada yang tahu? Ternyata rahasianya ada di tangan siamang yang panjang. Kalau direntangkan, panjangnya mencapai 1,5 meter loh. Tubuhnya yang jangkung dan tulangnya yang ringan juga bikin siamang mudah melakukan manuver ayunan. Keren sob. Ada bayi siamang yang lagi nemplok di perut ibunya tuh. Berasa naik wahana gratis ya sob. Oh, dari sini suaranya. Hai Kak. Sumber suaranya ternyata berasal dari dua siamang ini toh. Otan kenalin dulu deh sama dua sobat Otan ini. Ada Otong, siamang jantan albino satu-satunya di dunia, dan Mangi, siamang betina. Kalau mau jumpa Otong dan Mangi, kalian bisa datang ke tempat konservasi satwa yang berada di Jakarta Utara. Kak Gita mau coba tes nih. Kalau suara siamang diukur pakai alat digital ini, berapa desibel ya yang dihasilkan? Kita bandingkan dengan suara siamang yuk. Ayo Kak, dekatkan mikrofonnya ke si Otong. Wah, hasilnya nggak beda jauh sama teriakan Kak Gita tadi ya. Tapi Kak Gita cuma teriak sekali. Sementara siamang bisa bersuara seperti ini lebih dari setengah jam loh. Tenggorokan kamu nggak kering sob? Ada yang bulat tapi bukan tekad. Apa tuh? Ya, itu adalah kantong gular yang terdapat di tenggorokan siamang. Ketika tidak bersuara, seperti kulit ya teman. Tapi saat siamang bersuara, kulit tersebut akan membesar seperti ini. Jika mencapai titik maksimal, ukuran gular bisa melebihi kepala siamang loh. Dorongan pada kantong gular inilah yang bikin suara siamang sangat nyaring. Saking nyaringnya, bisa terdengar sampai radius jarak 3 km loh. Weleh-weleh. Biasanya siamang bernyanyi untuk menandai wilayah mereka, bahkan juga untuk menarik perhatian pasangan. Nah, keahlian mereka ini juga kerap disandingkan dengan aksi akrobatik seperti ini. Kermaks alias keren maksimal. Hentikan sob. Kenapa tiba-tiba kalian bertengkar? Paman editor, tolong bantu Otan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya ampun, ternyata kalian berebut es toh. Besok lagi Kak Eci bakal kasih 2 deh, biar kalian gak bertengkar begini. Teman, sebenarnya ini adalah air madu yang berisi potongan buah-buahan, lalu dibekukan. Biasanya diberikan seminggu sekali. Fungsinya, selain sebagai variasi pemberian makanan, juga untuk melatih siamang agar berusaha mendapatkan makanannya. Mangi sampai berusaha mencongkel buahnya tuh. Ayo sob, jangan menyerah. Yes, akhirnya dapat juga deh. Tapi kasihan si Otong. Sabar ya.
Lagi-lagi Mangi yang menyambut Kak Eci. Ayo Mangi, bisa nggak kamu ambil pisangnya? Tangkai pohonnya dicuekin teman. Mangi malah lebih pilih memanfaatkan tali untuk berpegangan. Lalu hop, dengan mudah meraih pisangnya. Cakep. Makan sendiri aja sob, Otong nggak dibagi tuh. Satu kayaknya masih kurang deh. Ayo ambil lagi sob. Oh iya, siamang dan primata lainnya memang gak suka air. Makanya terlihat banget kan, siamang berpikir serius cara mengambil pisang ini tanpa membasahi badan mereka. Yuhu, Otong, Mangi, makanan siap nih. Ayo turun, kita mukbang alias makan besar. Walaupun mereka hewan arboreal atau hidup di atas pohon, giliran makan mau gak mau harus turun deh. Ini nih yang Otan bilang tadi, yang bisa menyatukan mereka berdua adalah makanan. Otong, sobat albino Otan ini memang lebih senang makan makanan yang banyak begini. Makanya dia gak seantusias Mangi ketika dikasih pisang tadi. Lihat deh, saat makan, siamang memegang makanan dengan satu tangan, sementara satu tangan lainnya berpegangan pada kayu. Ini sudah menjadi kebiasaan siamang, karena ketika sedang makan di atas pohon, tangan satunya bergantungan di ranting pohon seperti ini. Gak butuh lama untuk menghabiskan sayuran dan buah-buahan ini. Mantap! Ya teman, baru 1 tahun dua siamang ini berada dalam satu kandang. Ini sebagai upaya untuk mengawinkan mereka berdua. Walaupun sayangnya belum berhasil. Paman itu lagi ngapain ya? Otan jadi kepo nih. Ini bukannya cangkang kelomang ya? Terus ini cat untuk apa, Paman? Otan jadi curiga nih. Jangan-jangan... Tuh kan, gawat! Kelomang yang masih hidup ada juga. Sobat Otan ini pasti dipaksa keluar dari rumahnya. Jahat! Paman yang tidak bertanggung jawab akan merendam kelomang terlebih dahulu di dalam air, lalu menariknya secara paksa. Tak jarang banyak kelomang mati karena ada bagian tubuhnya yang terlepas. Tidak hanya itu, ada cara yang lebih ekstrim untuk mengeluarkan kelomang dari cangkangnya, yaitu dengan menghancurkan cangkangnya seperti ini. Ya Tuhan, jahat sekali ulah manusia ini. Teman, tahu nggak efek apa yang ditimbulkan jika kelomang menempati cangkang yang dicat? Jadi di cangkang kelomang itu terdapat pori-pori yang sangat kecil, berfungsi sebagai keluar masuknya udara biar kelomang tidak kepanasan. Nah, kalau cangkangnya dicat seperti ini, maka pori-pori tersebut akan tertutup. Tak ada lagi sirkulasi udara dan kelomang pun akan kepanasan. Kalau sudah begitu, tahu apa yang terjadi? Iya, Sobat Otan ini akan mati perlahan-lahan karena kepanasan dan keracunan akibat bau zat kimia dari cat. Teman, cangkang atau rumah kelomang merupakan salah satu bagian penting dalam hidup kelomang.
Sayangnya, semakin Sobat Totan ini tumbuh besar, cangkangnya tidak ikut membesar. Makanya, ia akan melepaskan rumah lamanya dan mencari cangkang baru yang lebih besar. Nah, jika berhadapan dengan kelomang lain yang sama-sama mencari cangkang baru, yang terjadi biasanya mereka akan berkelahi. Tuh kan, baru saja Otan omongin. Kejadian kan? Hei, hentikan! Malu tahu dilihat teman di rumah. Stop! Nggak usah berantem, Sob. Otan bantu cariin rumah buat kalian ya. Ayo, baikan dulu. Kelomang yang disebut dengan kepiting pertapa lahir tanpa cangkang. Meski mempunyai 10 kaki yang keras, namun abdomen atau perut panjang kelomang lunak dan lembut. Hal ini yang membuat kelomang mencari cangkang untuk melindungi organ tubuhnya yang rapuh. Mirisnya, kelomang gak harus menunggu bangkai siput atau keong untuk mendapatkan cangkang baru. Tapi, limbah dari manusia juga bisa menjadi pilihan kelomang untuk berlindung. Sedih kan teman jika melihat Sobat Totan memakai benda seadanya? Padahal fungsi dari cangkang sendiri untuk menjaga kelembapan tubuh kelomang. Semakin Sobat Totan ini tumbuh besar, maka ia akan melepaskan rumah lamanya dan mencari cangkang baru yang lebih besar. Wah, tidak! Itu, cacingnya dimakan oleh bekicot. Mana mungkin ini bisa terjadi? Kasih Otan waktu untuk mengingat soal Sobat Totan ini ya. Aha, Otan ingat sekarang. Kejadian bekicot makan cacing tanah itu nyata teman. Hampir semua jenis bekicot herbivora atau pemakan tumbuhan. Namun, kerap ditemukan bekicot tanah menjadi karnivora. Salah satunya memangsa cacing. Ups, jangan salah teman. Meski terlihat lembut, rima oris atau celah mulut bekicot memiliki gigi halus yang disebut dengan radula. Buat yang masih merasa geli sama Sobat Totan, coba kita lihat bekicot yang satu ini. Warnanya cantik kan? Bekicot kuning ini adalah jenis bekicot pohon asli Indonesia. Sesuai nama, Sobat Totan ini sering dijumpai pada pepohonan. Meski memiliki warna yang cantik, pemakan tanaman ini menjadi hama untuk pohon cendana. Coba perhatikan teman, jika dihitung, terdapat 7 putaran spiral pada cangkang bekicot hingga ujung paling atas. Pada bagian kepala yang disebut dengan caput, terdiri dari tentakel dan mulut. Tentakel yang memanjang ke atas berfungsi menerima rangsangan cahaya, sedangkan tentakel pendek yang mengarah ke bawah berguna sebagai alat peraba dan penerima sensor kimiawi. Asik! Ada KB yang siap jadi agen Otan hari ini. Agar tetap aman dari segala virus, jangan lupa pakai masker ya teman. KB di sini mau bikin pembuktian tentang bekicot buat teman di rumah. Bekicot memang sangat lambat berjalan, tapi otot perut bekicot kuat menerjang medan apapun. Seperti parutan yang memiliki permukaan kasar ini teman. Check it out! Nah kan, Sobat Otan tetap slow melewati parutan yang bergerigi ini. Jangan-jangan buat kamu parutan ini semacam sendal refleksi ya Sob? Oke, tubuh bekicot kan basah dan berlendir. Kira-kira kalau berjalan pada media yang licin seperti kaca, akan seperti apa ya? Gas terus KB! Masih aman teman, lanjut ya. Kita lihat jika kaca ini posisi tegak berdiri. Eits, hampir aja kamu meluncur Sob. Belum sempat pasang kuda-kuda nih kayaknya. Meski sedikit terpeleset, tapi hewan tak bertulang belakang ini tetap menempel loh. Coba perhatikan teman, otot kaki perut bekicot menghasilkan gelombang saat berjalan. Bagaimana dengan tambahan air?
Mari kita buktikan. Wah, otot perut bekicot memang sangat rapat hingga tidak ada celah air yang masuk di dalam perutnya. Alhasil semprotan air ini nggak bikin tubuhnya tergelincir. Cakep.